Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, Manja Jawa Jaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menulis tentang 100 profesional alumni Gontor. Nah, ini kita akan ketemu dengan pakar komunikasi dan media, Bang Iskandar Zulkarnain, atau biasa dipanggil Bang Isjet. Alumni Gontor tahun 1996. Assalamualaikum Bang Isjet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Akbar. Halo. Alhamdulillah khair. Bang Isjet, apa kegiatan sekarang? Sekarang saya masih membantu komunitas di Samsung sebagai Head of Community Samsung Electronics Indonesia. Samsung Electronics Indonesia ya, luar biasa. Ya. Ini bisa berkarir di perusahaan multinasional begitu dahsyat benar. Kita mulai dari pengalaman di Gontor deh kalau gitu ya. Antum masuk Gontor tahun berapa sih? Iya. Saya di tahun 1991. 91. Tapi langsung kelas 2 karena saya sebelumnya di Arisala Selahung kelas 1, masuk Gontor, langsung ke kelas 2. Jadi total saya sebenarnya 5 tahun di Gontor. Kelas 2 apa? 2K. Anak baru ya. Insan Judut Kaman. Ya. Judut Marotain. Fasal fi Mahat Kaifa. Kelas 3. Ya, kelas 3B, lalu 3B. kelas 4 drop langsung ke E, 5 E. naik dikit, 5 naik dikit D, 6 naik dikit C, jadi terakhir di 6C. Oh, 6C ya. Oh, lumayan juga ya. Iya. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan karir saya sebetulnya. Jadi akademik saya dengan karir saya itu lumayan saling terkait gitu. Pengalaman di Gontor, ikut kegiatan apa aja? Ya, saya termasuk salah seorang anak Gontor yang cukup linear, Ustaz. Dalam arti linear itu satu garis aja, nggak banyak cabangnya. Jadi dari awal di Gontor belajar komunikasi sebagai wartawan di Darussalam Post, itu kelas 3 karena udah join. Oh, kelas 3 ya? Kelas 3 awal? Iya, kelas 3 udah join, itu kelas 3 SMP kan. Nah, itu kemudian kelas 4-nya kan turun karena memang banyak aktif di kegiatan jurnalistik, mencari berita dan seterusnya, termasuk mempersiapkan ekspedisi selama 20 hari, bertemu banyak tokoh dan perusahaan media dari ujung Jakarta sampai ujung Jawa Timur waktu bulan puasa. Jadi dari 3B saya langsung turun ke 4-nya langsung ke 4E gitu ya. Tapi memang dari situ jadi tambah intens, jadi tambah attach gitu, terikat dengan dunia komunikasi sebagai jurnalis. Kelas 4, kelas 5, sampai kelas 6 pun saya intens di Darussalam Post, mulai dari wartawan, editor, sampai pemimpin redaksi. Jadi udah khatam lah ya untuk kegiatan jurnalistik di pondok. Itu bekal sempurna buat saya kemudian keluar sebagai jurnalis beneran di masyarakat. Oh, jadi mulai dari reporter sampai pemimpin redaksi itu sudah ya di Darussalam Post itu. Sudah Luar biasa itu. Iya, SMP, SMA selesai saya pelajaran jurnalistik. Makanya untuk langkah berikutnya itu jauh-jauh lebih mudah karena itu tadi saya mengambil karir, bisa dibilang saya berkarir dari Gontor, sehingga ketika saya keluar itu hidup saya jadi jauh lebih mudah, walaupun pernah mencoba beberapa profesi lain tapi cuma 1-2 lah.
Habis itu Ah. udah langsung banting setir, udah kelihatan cahayanya ada di mana, udah gampang dilihat dan gampang dimasukin. Boleh cerita ya, di Darussalam Pos itu, antum mulai dari reporter ngapain aja itu? Saya mulai pertama kali wawancara itu berdua. Jadi waktu diterjunkan ke lapangan setelah pelatihan selama 1 minggu, Oh, pelatihan diterjun ke dulu. lapangan wawancara, ya. Pelatihan dulu ya. Iya, pelatihan, habis itu dibuka pendaftaran siapa yang mau jadi wartawan, baru kemudian langsung bertugas gitu ya. Tugas Oh, pertama oke. saya wawancara dengan pengurus koperasi pelajar. Oh, Pengurus koperasi oke. pelajar bertanya ya seputar apa namanya performan dari koperasi. Nah, itu Ah, masih ingat betul, keringat dingin gitu kan, deg-degan karena pada saat itu Koppelnya buka, orang-orang pada belanja, kita berdua saya berdua ya dengan satu ah. teman mewawancarai pengurus Koppel dan suasana sangat ramai waktu itu, jadi udah mulai langsung mentalnya itu dilatih untuk langsung doorstop wawancara, tanya ke narasumber, dan ini bukan teori lagi, udah langsung praktek gitu. Dan itu kelas 3 SMP loh ya. Itu konfirmasi dulu nggak ke pengurus koperasinya? Atau langsung saat itu? Pastinya kan kalau ya selazim mungkin sekilas dia koran dinding terbit tiap hari Jumat, jadi mingguan ya. Bentuknya Ah, koran tapi terbitnya mingguan. Setiap hari eh, Senin kita sidang redaksi, memilih tema dan narasumber, lalu ya udah prosesnya menghubungi narasumber, janjian, habis itu eh, bikin idat untuk pertanyaan kuesionernya, habis setelah itu tulis berita, editing, writing dan seterusnya sampai kemudian dicetak, di print malam Jumat, lalu Jumatnya sebelum pagi berkokok kita udah pasang tuh koran kita di samping gedung Saudi atau di samping rumah Pak almarhum Ustadz Sukri Zarkasi itu. jadi koran Itu rutin setiap minggu, setiap minggu berarti ya? tiap tiap Jumat, betul. Oh, oh, keluarnya setiap hari Jumat. Oh, jadi selama satu Ya, minggu itu mencari berita begitu ya? betul. Kian banyak yang saya wawancarai, mungkin beberapa tokoh yang patut disebut sebagai ajang pelatihan yang lumayan intens, itu adalah liputan keluar ke Madiun, meliput marching band, lomba marching band, drum band waktu itu kalau nggak salah masih drum band. Drum band ya. Lalu liputan lagi, ya jadi bukan cuma di pondok, tapi keluar pondok juga. Lalu ada datang Syekh dari Mesir, kita wawancara dengan Syekh Mesir juga. Lalu ada beberapa tamu lain termasuk adiknya Presiden Soeharto, Probo Sitojo. Nah, itu Ya. momen besar saya karena zuhur setelah selesai sholat, jadi saya nunggu di tangga bawah, memang gak ikut sholat, namanya wartawan kan. Jadi Tangga setelah masjid, rombongan sholat selesai, apa? di tangga masjid. Di tangga masjid, pas yang digambar belakang antum itu. Oke. Jadi setelah rombongan turun kan, Robo Ya. Sitojo, adiknya Uh, Soeharto kan waktu itu, uh, turun bersama Pak Sukri, Pak Hasan gitu kan. Saya uh, langsung aja maju ke atas, uh, langsung saya sodorin rekaman. uh, Waktu itu ada rekaman nggak ya? Kayaknya nggak pakai rekaman, lupa saya. ya. Langsung saya bertanya, kayak wartawan beneran, dan memang wartawan beneran sih di pondok. Jadi Iya. saya jalan dari masjid ke rumah Pak Sukri, itu sambil terus ngobrol, itu istilahnya kan doorstop ya, Iya. mencegat narasumber di tengah jalan, masuk ke dalam. Baru setelah selesai saya lihat beberapa hari kemudian foto, dan di dalam foto itu hanya saya, anak kecil santri, di antara para pimpinan pondok, tamu besar dan guru-guru senior. Saya sendirian di samping narasumber dan terus saja wawancara
sambil menahan grogi yang ya luar biasa lah waktu itu ya. Fotonya di mana yang keluar itu? Apanya? Foto antum sama berdua itu di mana? Ada di waktu itu kalau nggak salah juga ditayangin di koran Darussalam Post juga sih Di yang Darussalam foto. Pos Tapi kalau juga saya nggak ya. bawa foto waktu itu kan cuma modal kertas Ada catatan doang kameramen ya. ya. Ya kameramen Pak dari pondok. Pak Kiai tidak marah itu. Itu yang kemudian bikin kita takut ya dan grogi. Ah, Tapi alhamdulillah dan memang ya sepatutnya tidak marah, bahkan mungkin bangga ya, ya. karena pondok ini modernnya bukan cuma slogan, tapi benar-benar modern dalam arti semua profesi, semua kegiatan itu ada dan mereka Hmm. mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan secara profesional lah gitu ya. Walaupun statusnya masih pelajar dan tidak bertujuan untuk mendapatkan uang atau imbalan karena memang betul-betul belajar. Selama antum di Gontor, itu Darussalam Pos itu selalu terbit. Pernah nggak terbit itu? Telat pernah, beberapa kali telat pasti pernah. Terbitnya Ya. kemudian baru kami apa Jumat sore atau Oh, oke. telat-telat banget pernah itu Sabtu siang apa. Tapi Ya. kalau nggak terbit sama sekali tuh kayaknya enggak. Oke. Selalu ada upaya untuk disiplin deadline ya. Wah iya tuh, aduh itu luar biasa disiplin deadline, ngejar-ngejar berita anak-anak, nanti anak-anak ada yang ghosting lah, ada yang telat lah, ngeditnya berkali-kali. Nah itu memang tuh masih santri dan kita bisa begitu karena salah satu kiatnya adalah teman-teman di dalam Darussalam Pos ini setiap tahun kita ekspedisi study tour lah ya. Jadi study tournya nggak nunggu kelas 6 kayak yang biasa. Kelas Nah, 3, kelas 4 itu kita udah study tour yang tadi saya bilang di awal, kita ke Kompas, kita ke Republika, Panjimas waktu itu masih ada, Tempo, lalu ke perusahaan-perusahaan besar termasuk ke gudang garam lah, ke wah banyak pokoknya. Ada banyak sekali tempat tujuan termasuk ke rumahnya Bimbo, lalu ke Pikiran Rakyat, jadi Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Malang, Semarang, banyak kota itu 20 hari. Dan kita masih anak SMP SMA keliling untuk study tour dan itu dilepas oleh Pak Sukri waktu itu, kita ingat betul sebelum berangkat, diterima oleh beliau di rumahnya 10 orang, lalu dikasih kartu nama, di belakang ditulisin, bla bla bla, pokoknya dengan ini mohon dibantu anak-anak kami, lalu dikasih ke kita, ini KTBLC, bawa ini kamu kemanapun, mudah-mudahan nanti banyak yang bantu, gitu. oh, Pak Kiai ya yang melepas ya. Pak Kia langsung. Iya. Dan memang dukungan almarhum Kiai Haji Satsukri sangat besar sekali buat khususnya yang saya rasakan ya sebagai seorang jurnalis. Ah, Karena salah satunya pernah saya kelas 4 ya, ah. waktu itu lagi ada acara lomba pidato malam, maghribnya itu kita diminta menghadap beliau. Saya pikir mau ngapain gitu ya dipanggil. Nanti antum waktu sorenya kita menghadap, lalu di sore itu nanti habis maghrib ke rumah saya. Saya dengan Ustadz Lukman waktu itu. Datanglah Hmm. kita setelah maghrib, setelah sempat banyak spekulasi di kamar, di kantor redaksi, kenapa ini kita dipanggil, ada hukuman apa, atau ada apa, kita sama sekali nggak punya petunjuk. Ternyata malam itu kita diajak keliling sama Pak Sukri. Poinnya satu, biar santri tahu kegiatan Pak Kiai di luar pondok. Jadi kamu wartawan harus ikut liput kegiatan Pak Kiai. Ya udah, jadilah malam itu saya santri keluar, nggak perlu izin dari ayah, langsung masuk mobil Pak Sukri, Kijang Super, wanginya masih saya ingat sekarang itu mobil, Ya Allah. keliling kita ke satu tempat ke arah Mawadah, untuk kemudian Pak Sukri menyampaikan beberapa taklimat untuk komunitas guru di situ. Binaan beliau dan juga mungkin binaan pondok.
bukan cuman SD tapi juga kalau nggak salah Tsanawiyah dan Aliyah juga banyak di situ guru-guru. Kita sudah sepanjang di mobil kita ngobrol, selama di tempat acara kita meliput dan mencatat apa yang beliau sampaikan. Lalu ditayangkan di Darussalam Post. Lalu ditayangkan, iya. Ya Masya pasti beberapa Allah. ada yang konfidensial, ada yang tidak boleh Iya, ditayangkan, tapi mostly kita menayangkan kegiatan beliau. tapi sudah mulai. Jadi tidak hanya belajar ya, tapi beneran ya di sana itu ya. Iya, 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 betul-betul dilihat sebagai sebuah profesi yang punya peran penting. Ya, bagaimanapun komunikasi pasti sesuatu yang tidak bisa dinomorduakan ya, khususnya buat sebuah lembaga atau instansi besar seperti Gontor. Jadi antum mulai dari itu sampai kelas 5 kelas 6 pengurus Darussalam Post juga berarti. Iya, saya di Darussalam Pos dari kelas 5 sampai kelas 6, jadi nggak ikut di kegiatan lain. Masya Allah. Itu kira-kira yang membentuk antum sekarang ya. Ya, berkahnya lah bisa dibilang. Dari Gontor kelas 6 di Gontor ngabdi di mana? Saya ngabdi di Kulim, Pekanbaru, Riau, kurang lebih 1 tahun. Lalu kemudian langsung kuliah di IAIN Jakarta, sekarang UIN, ngambil Fakultas perbankan syariah. Perbankan Syariah Eh, ya. tapi ya, tapi selama itu jujur saya nggak aktif di pres mahasiswa ya. Jadi Ya. karena memang ya kuliah saja. Ya mungkin saya merasa saya sudah banyak terjun di dunia jurnalistik. Jadi dan ekonomi Islam termasuk hal yang baru. Jadi saya coba fokus kuliah aja. Setelah itu, nah ini baru masuk ke dunia kerja itu bukan sesuatu yang mudah setelah kuliah ternyata. Hmm. Fakultasnya apa waktu itu? Fakultasnya masih Fakultas Syariah. Oh, masih Adalah IAIN lulusan ya. pertama, ya masih IAIN, tapi saya lulusan pertama yang menyandang gelar SEI. Oh, Karena sarjana sebelumnya kita juga ekonomi Islam. sibuk demo ya di kampus itu demo terus kerjaannya. Karena apa namanya jurusan ekonomi Islam, tapi kok prakteknya di pengadilan agama KUA gitu. Jadi nggak ada Oh, perbankan-perbankannya. Lalu pelajarannya juga kurang kurang ekonominya ya. lengkap ekonominya. Akhirnya kita banyak melakukan masukan lah, memberikan masukan ke kampus. Ya alhamdulillah porsinya ditambah dan kemudian gelarnya pun berubah. Oh, jadi sarjana ekonomi Islam. Betul. Lulus kuliah, terus kerja di mana? Ya, lulus kuliah karena menjadi salah satu angkatan pertama ekonomi Islam, perbankan syariah, ya tentu berpikir untuk kerja di bank gitu ya. Ya tapi kerja di bank juga tidak mudah, mau kerja di asuransi udah sempat, tapi sistemnya komisi gitu kan. Lalu Ya. saya banting setir jadi jualan mobil Mitsubishi, ya karena memang nggak punya skill salesmanship yang bagus, nggak punya modal, nggak punya bakat jualan lah ibaratnya. Akhirnya nggak lama bertahan. Nah baru setelah itu saya ya udahlah, karena memang skill saya di jurnalistik, akhirnya saya balik lagi ke Siratul Mustaqim gitu, ke jalan yang lurus. Gimana ceritanya balik lagi itu loh. Oh, ini kayaknya saya jurnalistik gitu ya. Ya, sesederhana bahwa apa yang mau kita kerjakan itu kan semakin kita mudah memulai, maka semakin gampang kita untuk menjalaninya. Ya, Hmm. tulis menulis saya udah hatam dari pondok, udahlah Ya. banyak sekali karya tulis yang sudah dibuat dan sudah wawancara dan seterusnya. Akhirnya saya udah langsung aja berpikir bahwa kalau saya di wartawan ini akan jauh lebih mudah dibanding kalau saya di
perbankan, atau di majalah modal itu media pertama yang saya masukin Oh, sebagai majalah ya? wartawan, ya bulanan, masih bulanan. Lalu pindah ke majalah Hidayah, mungkin antum pasti tahu, bulanan Majalah apa? juga, itu sampai 2 tahun saya di sana. Majalah apa yang Kemudian kedua? dari majalah Hidayah, Hidayah, Hidayah. Oh, Hidayah Islam itu ya? iya, majalah Hidayah. Nah dari situ kemudian saya iya iya majalah Hidayah yang cerita-cerita hikmah dan Hikmah. kuburan itu. Kubur. Orang kenalnya Luar media itu kan. biasa itu Hidayah. Ada sinetron dong. Iya. Oke, terus? Iya betul. Nah, jadi sinetron. Dari situ kemudian saya pindah ke eh, konsultan PR. Enggak, sebelumnya saya ke Republika dulu. Ke Oh, pernah juga Republika, di Republika ya? Republik Republika betul. Sebetulnya pada saat masuk Republika saya juga sedang pada saat yang bersamaan ujian akhir untuk jadi diplomat. Jadi pagi hari saya ujian final final apa namanya tes buat jadi S. diplomat, lalu sorenya ujian final juga interview untuk di wartawan Republika. Tapi pada akhirnya yang diterima Republika, jadi yang diplomat saya gagal gitulah, ya singkat cerita. Akhirnya ya udah saya masuk ke Republika, tapi di situ juga nggak begitu lama, sekitar 1 tahun lebih. Dari Mm-mm. situ saya pindah ke konsultan public relations. Jadi Oh, konsultan oke. kehumasan. Jadi masih satu bidang komunikasi, tapi bukan lagi sebagai wartawan. Dari konsultan kehumasan dapat sekitar 2 tahun lebih, saya baru pindah ke kompas.com. Oke. Di kompas.com ini saya lama sampai 11 tahun, sampai akhirnya ikut mendirikan Kompasiana, co-founder di sana. Lalu terakhir saya sebagai Chief Operating Officer, COO, sampai kemudian saya resign. Saya resign karena alasan apa namanya, ke depan saya melihat industri media akan stagnan. Jadi saya memilih menjadi konsultan komunikasi secara independen. Hampir 2 tahun saya jadi konsultan, sampai Independen. kemudian Samsung meminta saya untuk bergabung sebagai Head of Community. Head of Community. Apa kerjaannya Ya, itu? Head of Community di Samsung ini. ya pada dasarnya kita mengelola community marketing ya, Ustadz. Oh, Jadi oke. bagaimana para pengguna Samsung kita apa namanya maksimalkan pengalaman mereka, lalu kita kelola para loyalis, lalu juga kita maksimalkan experience mereka, dan kita berusaha agar pengalaman baik mereka itu bisa ditularkan kepada para pengguna lain dan ke orang-orang yang belum menggunakan produk Samsung. Lewat apa mereka di trigger buat mengeluarkan pengalamannya itu? Apa ada wadah Ya, khusus kayak Kompasiana gitu dulu? ya, ada wadah khusus, ada platform khusus, seperti halnya juga komunitas-komunitas lain. Jadi kita punya platform digital dalam bentuk aplikasi namanya Samsung Members. Samsung Di Members. aplikasi ini kita bisa berbagi, berinteraksi, kita juga bikin banyak kegiatan, termasuk juga kita meminta mereka untuk saling berinteraksi bukan hanya sesama pengguna Samsung di Indonesia, tapi juga dengan pengguna Samsung di negara-negara lain. Oh, oke. Saya nanti masuk juga. Oh iya, Fadal. Iya, 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 iya. Ahlan. Wah, saya member antum semua nih. Kompasiana, member. Iya, Ini saya Samsung juga. Samsung mau masuk nih kalau gitu. Nah, Siap. saya pengen
dengar banyak ini tentang Kompasiana ini, ya. Karena menurut saya itu salah satu yang membentuk banyak komunitas para penulis ya, baik Iya, pemula maupun penulis profesional bikin blog di sana. Itu bagaimana mulainya dulu terbentuk itu? iya. Awalnya itu kan saya gabung di kompas.com, sebetulnya bukan di jurnalis, bukan di redaksi. Saya join sebagai copywriter karena sebelumnya kan Hmm. saya konsultan PR ya. Sebagai Oh, konsultan oke. PR yang kita produksi kan press release, copywriting, adlibs, berita, apa iklan, materi Iklan ya. iklan, materi Hmm. video TVC gitu kan. Jadi saya punya skill, bukan, kalau awalnya saya cuma punya skill jurnalistik, tapi kemudian saya punya skill copywriting. Jadi ya lumayan lengkap lah ya, dari jurnalistik ke copywriting ke advertising itu semuanya sudah ada, termasuk storytelling, ya, content marketing. Nah, saya masuk ke Kompas dari materi yang dibutuhkan oleh klien, termasuk advertorial. Lalu kemudian Kompas cetak di berinisiatif untuk membuat Kompasiana yang Hmm. didirikan oleh Pepi Nugraha. Waktu itu dia adalah wartawan senior di Kompas cetak. Oh, foundernya Lalu setelah Kang Pepi itu. ya, Kang Pepi. Oke. Nah, di awal itu kemudian saya bergabung. Saya bukan hanya bergabung, tapi juga merumuskan konsepnya, rubrik-rubrikasinya, lalu kemudian cara orang berinteraksi di Kompasiana, termasuk ketentuan dan seterusnya. Jadi memang saya membidani jeroan dari Kompasiana ini dari awal, karena posisi saya sebagai seorang di bidang kreatif, salah satu tugasnya kan develop website, baik untuk klien maupun website untuk internal. Nah, salah satu website internal yang dikembangkan Kompasiana ini dari tidak ada jadi ada gitu. Walaupun tentunya kemudian kerjasamanya dengan programmer yang mereka yang menghidupkan dan memasukkannya secara online. Nah, setelah Hmm. beberapa waktu berlalu, kemudian saya minta izin untuk pindah ke redaksi untuk full pegang Kompasiana. Jadi saya kemudian dipindahkan dari sebelumnya sebagai copywriter, saya pindah jadi jurnalis. Nggak lama kemudian jadi editor, karena memang udah tuntutan tugasnya. Ya udah, setelah itu terus mengelola konten, memoderasi, menghapus yang melanggar, meng-highlight yang bagus, dan juga bekerja sama dengan Kompas Cetak untuk menerbitkan sampai 5 artikel terbaik dari warga untuk dimuat di harian Kompas setiap minggunya. Termasuk juga bekerja sama dengan Kompas TV untuk menayangkan konten-konten warga ini ke dalam format TV di Kompas TV. Jadi kolaborasi media itu memang yang salah satu faktor mempercepat Kompasiana menjadi besar dan dikenal, dan menjadi daya tarik buat para penulis untuk mengasah kemampuannya di sana bersama-sama. Jadi saya dan berapa sih member Kompasiana itu? Itu mesti berterima kasih nih Kang Pepi, Bang Istiat ini. Jadi ada media lah yang bisa saya salurkan itu. Dan kalau kita kirim artikel ke kompas.com itu kan masih sulit ya. Masih ini. Tapi Iya, kalau Kompasiana ini kan bisa langsung diterbitkan. betul. Ya, memang, dan pada dalam perjalanannya banyak para penulis Kompasiana, baik yang fokus dalam reportase, menyampaikan peristiwa, berita, ataupun yang fokus pada opini, itu kemudian karena intens muncul di Kompasiana dianggap orang Kompas gitu. Khususnya buat yang di Oh, daerah-daerah ya, yang di uh, Maluku, yang di Sulawesi gitu. Karena memang intens dan tulisannya bagus, banyak dibaca orang, tingkat publikasinya tinggi,
akhirnya dia dianggap sebagai bagian dari Kompas, padahal secara struktural ya dia sebagai penulis yang berkontribusi di media terbuka bernama Kompasiana ini. Membernya berapa orang dulu itu sampai? Dulu saya lupa, saya udah lama sekali, tapi 300.000 itu kayaknya ada waktu itu. Atau Hmm, mungkin perkembangannya memang sangat sangat cepat ya. cepat ya. Apalagi setelah saya tinggalkan ya terus bertambah berkembang sampai sekarang dengan banyak produk-produk barunya. Nah, Bang Isyet, ini mumpung ketemu Bang Isyet ini. Ini kan pemirsa ada juga yang member-member Kompasiana. Dan juga Ya, teman-teman yang belum member dan teman-teman yang lainnya juga. Ini kan ada blog keroyokan seperti itu ya, kayak Kompasiana di mana kita bisa posting. Bagaimana sih cara kita ini memaksimalkan ya Kompasiana ini untuk memanfaatkan potensi kita belajar menulis itu bisa secara maksimal. ya. Kuncinya sih semakin banyak kita mengkonsumsi ilmu, insight, pengetahuan, maka akan semakin banyak yang bisa kita keluarkan. Itu fokus pertama itu adalah isi diri kita dulu. Tapi kalau sekarang kan kalau zaman dulu maaf itu kan kita hanya bisa mengkonsumsi tulisannya ya, atau foto paling canggih. Sekarang kan kita sudah di dunia multimedia, dunia TikTok, Instagram, Reels, video, YouTube, itu kan semuanya video. Sebetulnya Ya, itu juga salah satu mengisi diri kita menjadi lebih berwawasan, lebih video jadi lebih kaya lagi isi yang bisa kita serap gitu ya, ilmu yang bisa kita serap. Nah, kalau kita tidak banyak mengisi, maka apa yang mau kita sampaikan ke orang, baik dalam bentuk tulisan atau bentuk-bentuk yang lain, itu jadi kosong. Jadi kalau cuma asal menulis saja tanpa ada isinya, karena memang kita tidak berisi, maka orang akan membacanya sebagai sesuatu yang tidak bermutu. Itu satu yang penting. Kenapa saya tekankan nomor satu? Karena isi itu yang kemudian kadang kita nggak bisa mempertahankan kualitas. Lalu kemudian baru kedua, kita baru bicara teknik penulisan. Kalau teknik penulisan sebetulnya lebih banyak otodidaknya sih kalau mau dibilang. Walaupun ketika kita belajar teori dan banyak ngobrol dengan penulis tentang bagaimana dia mengemas tulisan, itu jadi jalan cepat. Tapi yakin bahwa kalau kita menulis dengan apa yang kita yakini sebagai diri kita, menjadi diri kita sendiri, secara sajian ataupun secara isi itu akan jauh lebih berkarakter dan jauh lebih khas. Dan itulah yang disenangi oleh audiens atau netizen. Ini sama halnya dengan format-format konten lain, video dan seterusnya. Semakin kita jadi diri sendiri itu semakin banyak yang nonton, semakin natural, semakin santai, tanpa banyak embel-embel, itu semakin terlihat orisinil di mata pembaca dan di mata audiens, dan dia semakin suka. Beda dengan kalau kita terlalu banyak memikirkan ornamen-ornamen, hiasan-hiasan yang kemudian pada akhirnya itu malah jadi sesuatu yang konvensional. Membaca, kok ini kayak saya baca tulisan Kompas, tapi nggak ada isinya gitu. Tapi kalau kita jadi diri kita, oke lah nggak ada isinya. Tapi ini khas banget ini. Saya baru tumben baca tulisan gayanya kayak gini. Ini unik banget gitu. Saya pengen dong menunggu tulisan-tulisan kayak gini yang berikutnya. Seperti itu sih. dan nulis rutin ya. Ya, itu pastilah. Kayak orang makan kalau nggak rutin juga kan lama-lama mati. Wah, menarik sekali dia. Wah, antum langsung apa ya, mengaitkannya dengan makan.
Iya, karena itu ya kalau kita Pasti nggak nih. menjadikan itu sebagai kebutuhan utama, kita nggak bisa jadi pemeran utama dalam bidang yang kita tekuni. Kalau kita tidak menjadikan kebutuhan utama, tidak menjadi pemeran utama ya. Waduh, dahsyat beneran tuh pilih. Dari mana dapetnya Iya, itu? barusan tuh tahu lewat aja. Jadi Iya, iya, teman-teman iya. ya, ini nasihat bagus sekali nih dari Bang Isya, terutama yang mau jadi penulis ya. Pertama isi diri kita ya, terus yang kedua jadilah diri sendiri itu, nulis dengan karakter kita tuh. Wah, itu keren sekali itu. Belajarlah Iya, betul. untuk melihat karakter kita ya. Dahsyat itu. Nah, kalau di sekarang ini di Ya. media, Dan pada akhirnya, Ustadz, ya, ya, hmm, ya, pada akhirnya kalau mau menjadi seorang content creator, nah modal ini dia. pertama, modal pertama dan utama adalah menulis. Ya, walaupun kalau kita lihat sekarang banyak orang yang nggak bisa nulis tapi videonya populer, tinggal Ya, joget-joget aja banyak like. Oke, ya. tapi kita bertanya, lu mau kamu mau jadi populer atau mau jadi bermanfaat kan gitu ya. Kalau Oke. mau berisi, bermanfaat, kontennya rapi, plotnya bagus, termasuk juga narasinya menarik, semuanya harus dipersiapkan, harus ada skripnya. Dan skrip itu ditulis, nggak bisa dihayal-hayal. Jadi kalau kita bicara audiovisual, semua berangkat dari skrip, semua berangkat dari idat, persiapan tulisan yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk visual. Jadi kalau kita jadi penulis, kita bisa nulis, maka apa yang kita visualisasikan, apa yang kita rekam, audio yang kita sampaikan itu akan jauh lebih presisi, menarik, dan berisi. Ini bagaimana? Ini kan antum di komunikasi di media di konten ini ya, memanfaatkan internet, memanfaatkan media untuk pengembangan diri kita, Bang Isir. Iya, yang pertama itu memang harus curiosity ya, rasa penasaran itu harus terus dijaga. Lalu haus terhadap pengetahuan itu perlu terus dipertahankan. Jadi kalau kita punya mindset untuk mencari tahu, maka kita akan selalu mendapatkan yang ingin kita ketahui. Tapi kalau kita cuma mau senang-senang, cuma scroll double tap, yaitu kita cuma dapat hahi aja, cuma Oh, menyenangkan emosi saja, tapi otak kita jadi selamanya nggak terangsang untuk lebih berisi. Maka ya kiatnya kita curious, selalu penasaran, selalu kritis, lalu selalu ingin tahu. Jadi kalau nonton di Reels, kemudian kita ingin tahu lebih dalam, ya kita buka Google, kita cari kata kuncinya, kita searching, kita temukan sumber artikelnya misalnya, atau temukan kan misalnya biasanya di TikTok cuman potongan YouTube aja, yang ya. itu kita belum tahu konteksnya benar atau tidak. Kita cari yang aslinya di YouTube, kita tonton video lengkapnya sampai kita paham konteks, kita paham maksud, tujuan, dan juga makna dari video yang katakan heboh di tempat lain. Nah itu dengan cara itulah kemudian kita akan selalu stay positif di internet. Karena kalau kita cuman sifatnya itu cuma ingin gerasak gerusuk ibaratnya, ada yang heboh kita share, ada yang heboh kita share, ya selamanya kita nggak menjadi pemain utama, balik lagi kita cuma jadi follower aja, nggak jadi kreator yang di follow oleh banyak orang. Jadi mengisi diri dan sekaligus kemudian tidak hanya menerima begitu saja ya, mencari ya, mendalami ya. Mencari ilmu. Apalagi sekarang ini kita masuk di dunia AI, artificial intelligence. Ah, Jujur saya melihat masa depan kita adalah bikin visual itu gampang, robot bisa bikin visual. Kita tinggal masukkan kata apa namanya gunung, biru, lalu apple, kemudian kita
masukkan kata Monas, maka semua itu akan ada dalam satu gambar di mana Menara Eiffel, di belakangnya ada gunung dengan nuansa biru. Itu pakai generative image, itu gampang banget. Sekarang juga kita udah bisa bikin video dengan skrip, kita masukkan skripnya, jadilah video sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya, menjadi seorang videographer itu mungkin bukan sesuatu yang seksi buat ke depan. Tapi menjadi seorang konseptor, seorang writer, itu justru yang tidak bisa diambil alih oleh robot atau oleh AI ini. Karena konsepnya itu ada di otak kita. Visual, gambar, semuanya udah ada di internet dan dia bisa di-generate dengan konsep itu tadi. Makanya kalau antum lihat kan banyak orang sekarang semakin dipermudah membuat animasi, semakin dipermudah membuat video. Tapi isinya apa itu tergantung kita. Nah, tergantung kitanya itu tergantung otak dan ilmu serta wawasan yang kita punya, kemampuan kita dalam bernarasi, berstorytelling, itu nggak bisa diambil alih oleh robot dan nggak bisa didapat secara instan juga. Jadi terakhir nih pesan buat para santri lah terutama ya. Mereka ini kan dididik di pondok bertahun-tahun itu ya. Masuk dunia luar Ya, sekarang. pertama selalu jadi orang baik. Ya. Kedua selalu jadi orang yang bermanfaat. Jadi dua itu aja sih pesan saya. Ya. Internet, teknologi, gimana memanfaatkannya? Ya, kalau kita mindsetnya selalu jadi orang baik, berarti yang kita konsumsi dan yang kita bagikan adalah sesuatu yang baik-baik saja. Lalu kalau kita berkomitmen menjadi orang yang bermanfaat, maka kita hanya akan mencari yang bermanfaat buat kita dan hanya akan memberikan yang bermanfaat buat orang. Oke. Jadi tidak perlu dihindari ya. Karena itu keniscayaan ya buat kita semuanya. Ya, dihati dan dikonsumsi, betul. Makanya cara dan metode Gontor serta pondok pesantren itu masih sangat akurat sekarang ini. Mereka menahan santri untuk tidak terlalu banyak mengakses teknologi sampai kemudian dia matang. Matangnya itu kapan? Nanti setelah selesai sekolah pendidikan menengahnya. Lalu kemudian dia punya ruang untuk mengelaborasi ilmunya dan mencari lebih dalam pengetahuan di internet ya dalam konteks dua itu tadi, tetap menjadi orang baik dan menjadi orang yang bermanfaat. Sebenarnya cocok ya, karena pada dasarnya internet dan media itu harus orang dewasa ya, banyak kan ya, mengkonsumsi ya. Konten di dalamnya kan nggak bisa betul. Kita bisa menikmati apapun kan di internet. Jadi nggak ada kontrol, nggak ada peredam, nggak ada pembatas. Jadi yang membatasi dan meredam dan mengontrol ya diri sendiri. Dan itu harus diajari dan dididik terlebih dahulu sebelum dia dilepas bebas masuk ke internet. Masya Allah. Barakallah. Kalisiyat. Amin. Mudah-mudahan antum selalu sehat ya. Sukses dalam karir. Sangat menginspirasi. Amin. Doa yang sama. Amin. Doa yang sama buat antum Ustaz Akbar yang nggak pernah berhenti menyebarkan inspirasi dan juga ilmu buat banyak orang. Syukron jazilan. Terima kasih teman-teman sekalian, di luar biasa ini ya. Obrolan kita pada hari ini sangat bermanfaat buat kita untuk bagaimana mengarungi dunia digital. Dan terutama juga buat para penulis ini karena co-founder Kompasiana, ini mari kita manfaatkan media dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk terus bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih juga untuk terus mendukung channel ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.